Tapi harusnya penyidik itu memeriksa semua yang terlibat. Siapa aja yang terlibat, contoh pacarnya, ya kan, tamaranya. Itu biasanya yang namanya rencana itu nggak mungkin satu orang, Bang. Carut marut ya, kita kan masih mencari bagaimana kita dari keluarga sendiri, dari pihak sekolah, dan dari pihak kepolisian dan teman-teman media itu yang harus mengawal. Yang saya khawatirkan itu kan pasal 340-nya itu hilang. Berdasarkan komunikasi antara penyidik dengan tim ahli lah, maka disepakati siapa saja yang akan dilakukan pemeriksaan. Proses penyidikan itu adalah pengumpulan fakta, bukti-bukti, juga alat bukti. Penyidik terus bekerja dan berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang sebagaimana SOP yang berlaku secara prosedural, proporsional, dan profesional. Ini kan ada banyak banget spekulasi berkaitan dengan keterlibatan Mbak Tamara dalam kematian Dante. Respon dari Mbak Tamara untuk meluruskan hal ini sendiri seperti apa? Penting kan aku udah ceritain semua ke penyidik dan ke tim psikolog seperti apa biar mereka yang menilai nanti seperti apa gitu. Tapi kan kemudian ada juga polisi menyebutkan bahwa membuka peluang pelaku lain Mbak Tamara. Kalau dari Mbak Tamara sendiri ada nggak sih pihak yang dicurigai? Silakan tanya ke pihak penyidik karena kan mereka yang bilang ya. Ya hukuman harus hukuman yang seberat-beratnya ya. Karena ini sudah hilangnya nyawa seseorang. Tapi yang paling penting itu bukan cuma seberat-beratnya, tapi membawa semua yang terlibat itu ke dalam ranah hukum. Itu yang paling penting, Bang. Pengacara Alvin Lim menyoroti kasus kematian Dante, anak berusia 6 tahun, yang meregang nyawa di kolam renang pada tanggal 27 Januari tahun 2024. Meski saat ini polisi sudah menetapkan seorang tersangka, yakni Yuda Arfandi, masyarakat masih menunggu kelanjutan proses penyidikan kasus ini. Alvin Lim meminta polisi menyelidiki semua yang terlibat dalam kasus kematian Dante, termasuk ibunda Dante, yaitu Tamara Tiasmara. Menurut Alvin, dalam kasus pembunuhan berencana, sangat mungkin adanya kerjasama untuk melancarkan aksinya. Jadi jujur kalau saya lihat di sini, ini kalau dibilang pasal 340 pembunuhan berencana, itu biasanya yang namanya rencana itu nggak mungkin satu orang, Bang. Biasanya ini ada akomplisnya, ya. Apakah itu dia dengan sengaja atau kulpa, ya kelalaian, itu nanti ranahnya penyidik. Tapi harusnya penyidik itu memeriksa semua yang terlibat. Siapa aja yang terlibat, contoh pacarnya, ya kan, tamaranya. Kenapa Tamara terlibat? Ya kan, kita nggak menuduh Tamara melakukan pembunuhan, tapi apakah ada kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa? Itu juga pidana loh, Bang, kelalaian itu. Dan ini yang harus diselidiki oleh polisi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia itu sudah tahu anaknya itu berapa kali tidak mau berenang. Dia bilang di sekolah, saya nggak mau berenang, saya begini, saya begini. Itu kan berarti ada sesuatu. Kenapa kok dipaksakan oleh orang tuanya, ya? Ya apalagi orangnya ini, si Dante ini sudah meninggal. Dia sudah nggak bisa berbicara, nggak bisa ngomong buat dirinya sendiri. Jadi kitalah, ya, manusia-manusia masyarakat Indonesia yang bisa membantu Dante untuk mendapatkan keadilan. Dengan cara apa? Dengan cara agar polisi menyidik dengan benar-benar, ya. Yang saya takutkan itu mereka odong-odong, ya kan, nyidik-nyidikan di situ. Dia lihat, oh ini artis, ya udahlah yang penting bagus, saya tutup-tutupin. Jangan seperti itu, ya saya harapkan. Kita mau Polda Metro Jaya yang presisi, Bang. Itu karena dia udah cari dulu sebelumnya. Dia sudah tahu itu. Lokasi itu dia udah tahu. Dia mau taruh di situ itu dia kan seminggu sebelumnya sudah di syuting dulu di sana. Dia udah tahu, udah disurvei. Berarti ini ya memang sudah di setup, Bang. Selain itu, Alvin Lim meminta untuk semua pihak dites uji kebohongannya. Mengingat sebelumnya ada perbedaan pernyataan antara Tamara dengan guru Dante dan keluarga Angger Dimas. Keluarga Angger Dimas heran terkait informasi Dante yang bisa berenang. Padahal, di akhir-akhir ini, Dante berpesan agar mamanya tak lagi mengajaknya berenang karena merasa takut. Namun, di sisi lain, Tamara meyakini Dante sudah memiliki kemampuan berenang dan biasa berenang di kolam yang dalam. Menurut Alvin Lim,
Dari adanya perbedaan pernyataan tersebut, Tamara dan mantan suaminya itu juga perlu dites melalui lie detector untuk mengetahui pernyataan mana yang berbohong. Namanya penyidik itu sudah punya cara-cara saintifik. Salah satu contohnya adalah lie detector, Bang. Jadi seharusnya polisi itu periksa dia, dikasih lie detector, dilihat bohong atau enggak di situ, ya. Jadi supaya jangan ada keraguan di masyarakat. Oh ya, tentu janggal dong, Bang. Seseorang itu kalau misalnya dia ajarin berenang, masa langsung ke yang 1,5 meter dalamnya? Loh, bener dong, saya punya anak saya baru belajar berenang, ya kan, belajar pernafasan. Kenapa nggak belajar yang segini? Dia kan tinggal turun begini, tarik nafas, tahan nafas, keluar lagi, bisa toh? Ini kok kenapa masih harus berenang terus dicelepin seperti itu? Ini sih dari caranya aja sudah menunjukkan, itulah tanda-tanda, Bang, yang seharusnya penyidik yang harusnya lebih tahu seperti itu. Yang namanya mereka cerai itu, anak itu sudah jadi korban, Bang, dari rusaknya rumah tangga orang tua, ya. Jadi jiwa dia pun juga sudah nggak stabil sebenarnya, ya. Kalau dari Mbak Tamara sendiri mungkin ada pelaku lain? Nggak tahu karena kan saya nggak ada di situ. Kemudian ini ada fakta juga ya, kemudian ini disebutkan oleh pihak sekolah dan yang menyebutkan bahwa Dante ini sebenarnya tidak suka atau cenderung takut sebenarnya berenang. Sementara kalau Mbak Tamara kan beberapa kali sempat menyampaikan hal yang sebaliknya gitu. Nah ini sebenarnya seperti apa faktanya, Mbak? Dante di sekolah bukan takut berenang, tapi dari saya yang tidak mengizinkan karena kalau habis renang dari sekolah biasanya suka pilek. Gitu. Jadi sebenarnya pada saat itu yang kemudian menyepakati untuk dititipkan kepada kekasih Mbak Tamara, ini siapa dari pihak Saya karena memang kalau Dante renang sama dia emang udah sering gitu. Oke. Seberapa dekat sih Mbak dengan kekasih Mbak Tamara itu? Dekat banget Mbak, makanya saya percaya. Oke, kalau ada di depannya Mbak Tamara saat itu, kekasih Mbak Tamara, apa yang ingin disampaikan, Mbak? Ada yang ingin disampaikan, Mbak, jika YA ini ada di depan Mbak Tamara? Oke, Mbak Tamara, sekali lagi saya ikut. Alvin Lim menyebut, Tamara pasti ada keterlibatan dalam kematian Dante, jika memang tak terbukti ikut merencanakan. Namun, minimal Tamara juga dijerat dengan pasal kelalaian yang menyebabkan kematian. Tetapi Alvin Lim tetap mencurigai alasan Tamara memindah lokasi kolam yang dimana tempat Dante biasa berenang. Selain itu, Tamara masih survei tempat, sehingga banyak yang mencurigai Tamara sedang merencanakan sesuatu. Dan anehnya, di tempat baru itulah kejadian sadis terjadi pada Dante. Apalagi, di akhir hidupnya, Dante banyak berpesan pada ayahnya jika dirinya tak mau lagi diajak berenang oleh Tamara. Angger Dimas khawatir, tersangka pembunuhan Dante ini lolos dari jeratan pasal 340, yaitu pasal pembunuhan berencana.